Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 3, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Di pembelajaran 3 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP di halaman 68 sampai dengan 78. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain sesuai dengan judulnya, kelas berapa dan tema berapanya ya. Kalau mau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya nih adik-adik. Nah, misalnya adik-adik kan kelas 2 ya, jadi kita pilih yang kelas 2. Klik biru-birunya. Nah, kita nanti akan masuk ke playlist di kelas 2. Seperti ini. Misalnya kita mau lihat kelas 3 berarti kelas 2 tema 3 berarti yang ini ya. Klik putar semua. Nah, nanti akan ada daftar playlistnya di sebelah kanan nih adik-adik. Nah, ini tuh dibuatnya berurutan. Jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema keberapa, pembelajaran keberapa, dan halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih nih adik-adik. Ya, dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru, Dayu, dan teman-teman berikut ini. Kata guru, kata ibu guru, tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Terus kata muridnya, tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Ya, lalu kata, ini biasanya yang rambutnya begini Udin nih. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu, kata ibu guru. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan, ya. Nah, kita jawab pertanyaan. Karena sudah tuliskan pertanyaan dan jawabannya, kita lihat gambar tadi. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, mereka tuh membahas kelas yang tidak bersih ya. Lalu ciri-cirinya apa sih? Ada sampah yang berserakan. Ya, boleh ditambahkan juga dan banyak kuman. Banyak kuman. Ya, kayak gini nih, banyak kuman. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, kalau yang ini kita setuju ya. Karena kita akan membersihkan kelas yang kotor. Kemudian, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Ya, pastinya akan membersihkan ya adik-adik. Lalu bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Nah, kita harus menegurnya ya, dengan baik pastinya, agar ia menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena kan tempat sampah sudah disediakan ya, jadi harus membuang di tempatnya. Berikutnya, nah ini ada teka-teki silang adik-adik. Seru ya kalau kita main teka-teki silang nih. Nah, soalnya nanti kita jawab mendatar. Yang mendatar tuh yang ke arah sini, menurun tuh yang ke arah bawah, ya. Nah, kita lihat soal pertama. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Apa ya adik-adik ya? Karina kasih petunjuk deh, depannya tuh K. Belakangnya N. Apa adik-adik? Kuman ya, betul sekali, kuman. Nah, kemudian yang menurun sekarang, nomor 1, tidak mengandung air. Nah, kalau mengandung air kan basah. Kalau tidak mengandung air berarti lawannya adalah kering. Nah, kemudian yang nomor 2 mengandung air. Tadi Karina sudah sebutkan ya basah. Nah, sekarang selanjutnya ada teks bacaan. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kita baca dulu adik-adik. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung banyak kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang bermacam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama ya. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, adik-adik,
Informasi apa yang kamu peroleh dari teks tadi? Nah, informasi yang kita peroleh adalah tentang menjaga kebersihan kelas yang menjadi tanggung jawab bersama agar penyakit tidak bersarang. Kemudian berikutnya ada gambar, wah kursinya jatuh nih adik-adik. Ini potnya juga jatuh ya, bahkan yang di meja pun jatuh, tanahnya kemana-mana. Wah berantakan banget deh ini adik-adik, udah berantakan dan kotor juga. Nah sekarang apa isi gambar yang adik-adik amati? Nah ini adalah gambar kelas yang berantakan dan sangat kotor. Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti di gambar? Ya pasti akan membersihkan ya adik-adik ya. Membersihkan dan menata kelas sehingga menjadi bersih dan juga tertata rapi ya. Nah, tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Kita tuliskan di sebelah kanan ya, judulnya kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih adalah kelas yang banyak sampah. Sampah tidak dibuang pada tempatnya. Buku-buku pun dibiarkan berserakan begitu saja. Papan tulis tidak dihapus, vas bunga dibiarkan terjatuh, tidak tertata dengan baik, kemudian kursi dan meja pun tidak disusun dengan rapi. Nah, kelas yang tidak bersih membuat belajar menjadi tidak menyenangkan adik-adik. Selain bau, juga banyak debu yang berterbangan. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang nyamuk dan penyakit. Nah, penghuni kelas akan terserang bermacam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Kebersihan kelas perlu dijaga ya agar senantiasa sehat dan nyaman. Nah, nanti dibaca laporannya ya adik-adik dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, kelas yang tidak bersih harus segera dibersihkan adik-adik. Ya, kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Nah, gerakan menyapu bisa membentuk gerak tari seperti di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, seperti ini nih. Nanti ini kan hanya gambar. Untuk prakteknya bisa menunggu informasi dari Bapak atau Ibu guru ya. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang, lakukan gerakan menyapu lantai dalam gerakan tari dengan hitungan. Misalnya, 2 kali 8 ya, selang-seling dengan arah yang berbeda. Lalu jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa, seperti di gambar ini. Ya. Nah, kalau nggak ada, bisa juga menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Contohnya botol bekas ya, seperti yang digunakan oleh Benny. Nah, ini ada gambar Dayu yang sedang menari diiringi diiringi musik oleh Edo, Benny, dan Udin ya. Nah, kita coba amati lagi adik-adik gambar musik Tifa. Ya, permukaan dinding Tifa membentuk pola bangun datar. Ya, ada 2 bangun datarnya yaitu segitiga yang ada di sini. Lalu yang ada di sini adalah ini segi 4 ya. Nah, segitiga dan segi 4 merupakan contoh bangun datar. Tahukah adik-adik contoh bangun datar yang lain? Contohnya di bawah ini ada gambar. Kita lihat ada berapa sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 sisinya. Dengan begitu, bangun datar ini disebut dengan segi 5 adik-adik. Ya, lalu gambar yang kedua kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, maka dia disebut segi 6. Nah, berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar di atas? Nah, kita lihat adik-adik. Kalau sisinya tadi sudah Karina sebutkan ya. Yang ini sisinya 5, terus apa nih? Sudut ya, sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 5 juga. Sudutnya 5, kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 5 juga. Titik sudut 5. Yang 6 ini juga berarti 6 semuanya adik-adik. Ya, sisinya 6, sudutnya 6, dan titik sudutnya juga 6. Ya. Nah, berikutnya tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Yang sebelah kiri gajahnya memegang banyak sisi 5, yang sebelah kanan yang 6. Ya.
Nah, sekarang kita tarik garisnya adik-adik. Contoh yang gambar D ini sudah dimasukkan ke 5 karena dia ada 5 sisi ya. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sekarang gambar A. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini masuk ke gambar sebelah kiri. Yang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti ke sebelah kanan. Yang C. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jadi ke kiri. Yang D tadi sudah dicontohkan, yang E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, jadi kita tarik garisnya ke sini, ya. Nah, untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai banyak sisi, sudut, dan juga titik sudutnya. Nah, seperti ini ya, yang kiri itu segi 5, yang kanan segi 6. Yang nomor 1 ini masuk ke segi 5. Yang nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dia segi 5. Berarti ke kiri juga. Yang gambar 4 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tarik garisnya ke sebelah kanan. Gambar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ke kiri. Yang gambar 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke sini. Seperti ini ya adik-adik ya. Wah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!